Salsabila? Oh iya. Ke Surabaya, Pak. Yang operasi neneknya itu ya? Bisa terapi jadi anestesi. Kau yang gue alkes. Emang kamu? Aku lali tekan marker. Oke, baik. Jadi kita ada di pengukuran anggota gerak bawah, pengukuran dan pemeriksaan anggota gerak bawah dan terang. Sekarang kita ke terang dulu. Dicopot pusatnya. Kalau pakai kolor aja. Kalau segini enggak pakai segini. Pak puasa, Pak. Kalau laki-laki nggak masalah ya gitu ya. Iya, ini. Jadi pikirannya jangan di sini ya, jangan outside. Oke, jadi ini kita masuk ke terang dulu. Oke, yang tegak aja, tegak, nggak usah dilihat. Tegak, tangan di samping, lateral fleksi. Oke, kiri, kemudian kanan. Nah, cara pengukurannya kayak gini. Relax, lurus, ambil ke bawah. Oke, ini 73 cm. Dari 73 cm dia turun ke lateral ini kok ada ininya ya? Ada. Punya siapa itu, Pak? Saya. Kayak karatan gitu. Udah dibuat itu, Pak. Kayak gini ya alatnya dia. Oke, lateral fleksi kiri. Terus sudah mentok? Sudah ya. Oke. Lateral fleksi kiri 56, jadi 73 kurang 56. 50. 73 ya, Pak? 73 kurang 56 berapa? Nggak lulus matematika. 17, Pak. 17. Nah, yang ini 70. Beda berarti, Pak. Oke, ini 70. Sekarang turun sini, lateral fleksi. Udah, mentok nih. Udah. Paling jauh nih percetakannya. Ini berarti 53. 70 kurang 53 berarti 11. Berarti selisihnya berapa? Yang satu tadi berapa? 14. 17 juga. 17. Iya, Pak. Iya, 17. Yang ini 17. Iya. Cuman ininya yang rendah ya, beda ya. Iya. Iya. Berarti yang ini lebih rendah dibanding yang ini. Iya, ini memang agak jatuh. Oke. Terangnya ini lebih tegang. Nih. Oke. Kemudian itu lateral fleksi. Sekarang kita tengkurap di sini. Jangan buka itu. Itu ada teman kalian yang ngintip-ngintip itu siapa? Nggak tahu itu kelas lain. Nggak pakai bantal. Nanti kamu tidur. Oke. Kemudian ini untuk ekstensi terang. Tangan di leher. Oke. 1, 2, 3, angkat jauh. Ini yang paling simpel. Relax. Pinjam Oke, 1, 2, 3, angkat jauh. Tuh, kamu pinjam 2, 1. Oh, enggak, Bang. Itu belakang. Oke. 11 cm. Kemudian duduk senderan di sini. Jempolnya. Oke. Jadi relax, coba sentuh jempolnya. Oke, sekarang coba lebih dari sini. Nah, ini ngukur ini nggak boleh nekuk lutut.
Jadi fleksibilitas terang plus penguluran si hamstring yang kita cek. Nah, nama alatnya itu ada sit and resistance namanya. Kalau di laboratorium olahraga tuh yang kotak yang warna biru. Oke. Kalau nggak ada ya udah satu-satu berarti. Kanan dulu baru kiri. Yang ini istirahat, ini nekan lutut. Yuk. Lebihin. Oke, relax. Lurusin dari tangannya 20 cm. Coba yang satu 23 nih. Beda. 22,5. Lebih jauh kiri. Gitu. Karena kanan lebih dominan ini kayaknya dia. Iya, lebih dominan. Ini lebih kaku dibanding yang ini. Oke. Beda 2,5. Oke, itu untuk fleksi ekstensi. Rotasi maju dikit. Oke, tegak ke sana. Tidak usah pakai tangan. Tangannya diam aja. Kepalanya lihat ke depan. Oke, lihat ke depan, kita kunci gini. Jadi dia badannya yang rotasi ya, bukan kepalanya. Jadi kita lihat ubun-ubunnya, nolnya ke arah depan, ini nol ini ke arah depan. Yuk, tengok ke kiri dulu. Oke, kita lihat ke depan, terus ikutin ubun-ubunnya. Ini. Oke, berarti 70. Balik lagi, netral ke titik nol. Ya, badan. Oke, ini ubun-ubunnya. Oke. Tangannya dipahat, tangan ini. Nah, 75. Itu rotasi terang. Sekarang terlentang. Terlentang. Yuk. Ini ilium namanya, pelvic tulang pinggul. Sebelum kita ngukur range of motion, jadi kita ngukur dulu nih panjang tukai dari sini. Nih yang menonjol ini. Pelvic namanya ilium. Bisa ke malleolus lateral. Ini 82. Kalau malleolus medial 79. Beda. Oke. Misalnya 82 ya. Kalau kita parut tong besi ketemu besi. Oke. Dia tidurnya mungkin begini. 82. Tadi berapa? 82 juga. Oke. Kalau yang luar 17. 79. 79. juga. Oke, itu panjang tungkai. Tapi kalau kita mau mengukur tungkai atas doang, kita cari malleolus lateral. Ini bagusnya dia pakai kolor ya, biar nggak ada volume tambahan. Cari head of fibula, kalau enggak tuberositas tibia. Tibia. 42,5. Oke. Ini untuk membandingkan kalau terjadi pemendekan tungkai. Ini. So, kantor mayor patokannya, bukan ilium. Ilium buat 42. Oke. Kemudian tungkai bawah, cari head of fibula. Nah, kalau bisa ke malleolus media 32, 33. Itu.
32, 33. Oke, jadi pasca patah tulang, kok dia jalannya jinjit ya? Masalahnya ada di sini, atau di sini. Kalau mau lihat di sini, berarti tariknya dari sini, dari ilium tadi ke mata kaki dalam atau luar. Kalau masalahnya di sini kita curiganya, ya udah dari trochanter mayor ke tuberositas tibia. Oh, kalau dia masalahnya tibia atau fibula, ya udah dari tuberositas atau head of fibula ke malleolus lateral atau medial. Gitu. Oke. Kemudian kalau ketemu sama orang cedera lutut, dia bengkak nih lututnya. Nah, terus dirujuk, ternyata putus ligamennya, terus dioperasi. Operasi sudah 1,5 bulan sampai 2 bulan baru datang ke fisio untuk melanjutkan program fisioterapi. Kalian harus mengukur dulu luas lingkar lututnya. Dengan langkah pertamanya adalah menentukan titik nolnya. Nih, 6 cm dibagi 2. Ini lebih bagus harus pakai polor ya dia. Jadi wajib pakai polor. Pasiennya. Gak bisa pakai celana karena volume kainnya ini mempengaruhi hasilnya. Karena 0, berapa mili kita cari tahu. Oke, ambil 15 cm, tandain per 5 cm. 1, 2, 3. Gitu, turunnya juga sama. 1, 2, 3 lingkarnya. Jadi kita ngukur lingkar. Oke. Lingkar berapa? 30, 1,5 naik 5 cm, 30, 3,5 naik 5 cm, 30, 8,5 naik terakhir 40, 44 cm. Nah, ini untuk tungkai atas, tungkai bawahnya berapa? Diukur lagi lingkarnya. Terus kan kaki kanan yang cedera. Nah, kita mau cari normalnya berapa masa otot yang ideal buat dia. Ya kita ambilnya dari sini, ngukurnya yang ini juga. Terus cari selisihnya 1,5, 1 cm, 0,5 cm. Nah, itu buat jadi acuan target untuk treatmentnya nanti. Oke. Pengukuran, kemudian pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada pasif, ada aktif. Karena sendi, hip, knee, ankle dia terdiri dari 2 jaringan stabilisator aktif dan pasif. Pasif itu ada ligamen, tulang rawan, kapsul sendi, meniskus yang memiliki pembuluh darah minimal. Pasif, yang aktif itu otot, yang pasif itu tadi. Yang aktif itu otot atau daging merah. Oke. Kalau gerakan pasif dilakukan, ada nyeri nggak? Kita tanya pasiennya. Misal dia nyeri di hip, berarti kita lakukan gerakan pasif apa aja, Pak? Ya, fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi. Rotasi internal, eksternal. Gitu. Kalau ada nyeri, misalnya di gerakan fleksi, naik gini. Terus kita kasih ini langsung bapaknya, Pak, digeser. Ini paling nyeri nih. Coba digeser, Pak, berapa nyerinya? Oh gini, segini ya, gitu. 7,1. Jadi angkanya tuh ada di kita. 7,1 jadi pas nyeri dia. Kasih kursinya, mau dia berdiri. Oke. Jadi pas 7,1. Oke, diam. Terus kita suruh gerak, Pak, angkat, naik. Nyeri nggak gitu? Kalau nyeri tahan di situ. Nanti tinggal ukur berapa derajatnya. Gitu, tinggal diukur berapa derajatnya. 60 derajat. Misalnya nyerinya, terus nyeri pasnya 7 juga.
Oke. Itu pemeriksaan pasif aktif. Kalau dia aktif nyeri berarti ototnya kena. Kalau dia pasif nyeri ligamen atau enggak kapsul atau enggak kartilago atau tulang rawan yang kena. Kalau dua-duanya tendon yang kena. Tendon dan jaringan pembentuk sendi lainnya bisa kompleks ya. Jadi gerakan aktif pasif sama-sama sakit. Kalau salah satunya nyeri tinggal pilih dia pasif atau aktif. Terus ada pemeriksaan ligamen namanya. Pemeriksaan ligamen itu ada anterior cruciatum ligamen, posterior cruciatum ligamen ini. Terus ada medial collateral ligamen, ada lateral collateral ligamen. Namanya kalau kita tarik ke depan gini, namanya tes anterior drawer test. Nih. Ini tuberositas tibia. Kalau dia geraknya majunya jauh, dia majunya pluk, saya tarik gini, berarti positif. Ada kerobekan. Kalau misalnya jauh, begitu kita lepas dia baliknya pluk, ruptur nih. Begitu juga dengan posterior. Posterior kita hanya perlu dorong tibialis. Oke, tibianya ke arah posterior. Nih. Kalau dia mundur jauh, berarti positif. Medial, nih. Kalian megang ini fiksasi, ini dorong. Tuh. Oke. Ini lateral. Ini yang didorong, ini yang nahan. Ini nahan, ini dorong. Gitu. Ini balik. Ini aman semua. Jadi nggak ada yang misah. Terus ada valgus varus. Oke, valgus varus itu buat medial dan lateral ligamen tadi. Ada McMurray. McMurray itu cari setelah di antar sendi, letakin ujung jempol kalian yang sini. Oke. Kemudian ditekan ke bawah. Ini ngetes ligamen, meniskus. Nih. Nyeri nggak? Enggak. Di sini. Oh, yang di sini. Di sela sendinya. Nih. Nyeri nggak? Jadi ini kan tulang femur nih. Ini tibia ketemu. Nah, kalian megangnya di tengah. Karena meniskus itu bantalan sendi. Tuh, ke sini. Kalau nyeri positif nih. Rasa nggak? Pura-pura yusir ya. Rasa? Jadi nggak ada masalah. Kalau dia kerasa, aduh, cenut, positif berarti. Positif COVID. Oke. Kemudian ATFL, PTFL, ankle, nih dorong, PTFL. Nah ini sudah. Coba. Enggak. Ada, dikit dia. Kamu pernah kena sprain ankle? Apa itu? Katakan saja yusir ya. Karena Coba lihat ini mata kakinya. Tuh. Kamu kerasa nggak? Gitu. Mana Pak? Ulangi Pak. ulangi Pak. PTFL. Sini coba tarik, ini kerasa dia bunyinya. Sini pegang, sini kamu kan. Ya, tekan ke belakang. Tuh. Oh iya, kerak ya. Patahan Pak. Bukan. Ligamennya kendor. Saya nggak ingat, Pak. Mungkin main bola. Nih ATFL aman. Gini kalau dia aman. Kalau nggak aman tuh gini. Oh iya. Nah, Gimana sih? oke. Ini loh. Ini Coba ada. dorong, coba dorong. Saya pegang sini, coba dorong. Kerasa deh. Pegang sini. Pegangnya. Depan. Nah, yuk dorong. Tuh, dorong pakai perasaan. Tuh, itu. Oh iya. Juk-jukan. Kerasa nggak? Terasa. Nah. Kalau yang ini Pak? Yang ini sama nggak apa beda? Jangan nanti ketahuan. Ih, Bapak lah. Kan biar tahu, Pak. Terus dicek flexibility. Oke. Coba cek yang ini ya. ATFL, PTFL-nya dia. PTFL-nya dia yang sana tadi. Mantap, Pak. Ini nggak ada masalah. Oh Normal. yang enggak ada. Nih coba, siapa tadi? Nih, yuk dicoba. Ada nggak yang kayak gitu tadi?
Nggak ada. Enggak. Berarti memang. Nah ini berarti dia harus nguatin. Coba lurusin. Nguatin ini peroneus ini. Ini dia sering pegel berarti. Oh iya. Ini di sini. Ini Jujuan. itu ngelihatnya Jujuan. simpel kayak gitu aja. Terserah. Terus kita mau ngukur ini bidang gerak apa? Kalau fleksi bidang apa? Sagittal. Frontal, salah. Bidang apa? Kalau fleksi Sagit. Fleksi itu frontal. Sagittal, Pak. Lupa ya, Pak. Sagittal. Yang sagittal. Frontal, Pak. frontal. Fleksi Oke. ekstensi frontal. Kalau Fleksi. sagittal itu Oke, frontal, hip joint. Terus kita mulai bentuknya dari ekstensi. Jadi di PPT yang saya kasih itu adalah cara penulisan ini range of motion. Relax mas. Oke, mundur lagi ke sini ke belakang. Oke, lurus, pinggangnya lurus, kakinya lurus. Nah, oke, ini buat tumpuan ya. Nih, trochanter mayor. Letakin, ini kurang lurus pinggulnya. Nah, letakin di titik 0. Oke, maju ke depan, fleksi, full. Oh, titiknya itu kalau ngukurnya di trochanter mayor, Pak. Iya. Oke, ini berapa nih? 90 derajat. Enggak ya? 100. Tahan. Sampai atas coba setel. Nih, ikutin hitnya. Iya, 100. 100 balik lagi ke 0. Oke. Ekstensi. Full. Oke. full, Sudah Pak. Sakit, Pak. Katanya, Pak. Oke. 35 ya. Berarti tadi bidang apa? Frontal, Frontal, hip Sagittal. joint, hip joint, frontal hip joint, terus ekstensinya 30 derajat, strip 0 derajat, strip 100 derajat. Oke, gitu cara nulisnya. Oh. Bidang gerak, sendi apa, baru gerakan yang menjauhi dan mendekati tubuh. Nih, mendekati tubuh nih. Ini yang menjauhi. Oke. Oke. Kemudian terlentang. Terlentang Itu namanya tengkurut. puasa Pak, puasa. Biasa puasa error. Kekurangan kosakata. Kekurangan Mulai kacau nih. Makin tersesat. Kekurangan apa? Kosakata. Oke, ilium dijadikan patokan untuk mengukur abduksi-aduksi. Nih, ilium. Oke, gini nih. Oke, Saya tuh. Boleh, agak retir. oke, dia lurus nih. Udah kunci, gerakin adeduksi ke dalam. Oke, udah maksimal 10 derajat. Ya, balik lagi. Abduksi. Oke. 45 derajat. Oke. Kemudian, oh tadi udah fleksi ekstensi ya. Sekarang rotasi nih. Rotasi. Dan tekuk dikit. Tekuk. Oke. Rotasi di patelan. Dia ngarahnya ke tuberositas tibia panahnya. Jadi nolnya di tuberositas tibia. Internal rotasi. Oke, eksternal rotasi. Oke, 1, 2, 3. Internal rotasi. Bergetar. 35. Yuk balik ke 0 lagi. Tremor. Ya, eksternal rotasi. Nolnya tadi tuberositas ya, Pak. 20 derajat. Berarti 20 strip 0 ke strip 35.
Jadi yang jauhi dulu baru yang mendekati. Titik nolnya itu ya titik netralnya dia, titik ukurnya. Oke. Aduksi tadi, fleksi ekstensi ini, lihat patelanya, ini kan, tadi kan 3 cm ya, 3 cm straight, kita tarik mendekati atau segaris lurus dengan hip joint, dengan femurnya, dengan tibia di bawahnya ada fibula. Jadi cari head of fibula. Nah disitulah titik nolnya. Pegang. Ayo Pak, tekuk lututnya. Tekuk full. Oke. Kita tinggal sesuaiin searah tibia fibula. 120 derajat. Oke, balik lagi Pak. Oke. Udah nol lagi. Sekarang tekan lututnya ke bawah. 0,5 derajat. Nih segini dia. 0,5 derajat. Fleksi ekstensi. Jadi ekstensi 0,5 strip 0 derajat strip 120 derajat. Ini join. Sendi ankle. Hanya buka tutup doang. Terus ini ankle. Ankle itu gerakannya ada dorsifleksi, plantar fleksi. Dorsifleksi, plantar fleksi. Inversi, eversi. Oke. Kita ke inversi dulu. Titiknya di mana Pak? Di jari tengah. Inversi ke dalam. Udah full? Udah? Oke, inversi. Oke, dari tuberositas tibia kita tarik di garis ini. Oke, ke jari tengah. 25 derajat. Balik lagi ke 0. Versi full. Udah full. 10 derajat. Oke. Berarti 10 strip 0 strip 20 derajat. Kemudian ankle. Nih. Turun. Oke. 15 derajat. Naik full. Nah, ini lebih dari 15 derajat. Oke, kalau biasanya kita ngukurnya tuh gini, ada 2 versi. Kalau misalnya dorsifleksi, plantar fleksi dulu. Oke, relax. Titik nolnya di mana? Di sini ya. Oke, plantar fleksi. Udah 15 derajat benar. Relax. Oke. Naik dorsifleksi dan 15 derajat. Oke. Jadi diratain sama ininya. Ratanya gini. Kuncinya. Betul. Jadi naik dia kita ratain lagi. Turun dan kita ratain lagi sama kelingking. Itu yang pertama versinya. Yang kedua ini. Jadi lihat titik nolnya di mana. Misalnya di di 65. Dia udah dorsifleksi, plantar fleksi dulu, dorong ke bawah. 65 ke 40. Berarti 1 2 30 derajat pergerakannya. Kita balik ke 65. 35 derajat pergerakan naik. Oke. Ke 100. 1 2 3 4 55 derajat. Jadi titik plantar fleksinya tadi 35, strip 65 derajat, strip 100 derajat atau
55 derajat. Gitu. Itu kalau pakai yang ini lebih tricky dia, karena kita harus nentuin titik nolnya bukan di nol. Kalau untuk angle ya. Tapi kalau pakai ini langsung tentukan di nol. Jadi penulisannya lebih gampang. Titik netralnya dia. Oke, turun, balik, naik. Oke, kalau nggak cukup gimana? Pakai ini. Kalau nggak mau, nih segini tadi. Cari titik nolnya dulu. Oke, kemudian sekarang jari. Oke, jari yang ini nih. Nih, udah nol, genggam. Oke, genggam sampai ngikutin jempolnya. 40 ya, 40 derajat kurang lebih. Ekstensi, buka. Nah, kita ngikutin jempolnya. Nah, lebih dari 30, udah lebih dari normal. Ini gonel jari. Buat tangan juga sama. Fleksi, nanti tinggal ngikutin. Nih, 30 derajat. Gitu. Oke. Udah. Pemeriksaan. Yang terakhir adalah ball test namanya. Tengkurap. Iya, yang tengkorak. Tengkurap mau terlentang lagi dia. Ball test itu pemeriksaan tendon Achilles. Jadi kalau orang datang bengkak, nyeri, biru, merah, nah gak bisa jalan, tapi kita harus mastiin kalau si Achilles ini tidak ruptur total, maka kita pakai ball test. Jadi kuncinya dia harus relax dulu. Oke, kalau dia masih nyambung mau gimana pun dia tetap gerak. Tapi kalau dia udah putus total dia nggak akan gerak. Namanya ball test. Terus tes chondropatella. Terletak. Nyeri lutut itu banyak ya. Jadi kalau kalian tekan nyeri yang ini patelanya, kalian tekan ke bawah, tek, sakit, berarti dia chondropatella. Peradangan di tulang rawan di bawah tulang patella. Kalau kalian tadi Mike Murray tekan di antara sendinya ngilu di situ, oh ada meniskus. Oke, nih di sini ada meniskusnya. Nah kalau di sini ngilu berarti meniskus positif. Kalau di sini yang sakit ngilu berarti chondronya positif atau tulang rawannya positif. Oke, tapi kalau di bawahnya Pak? Kalau di bawah sini, berarti ada penebalan tendon. Bisa jadi karena tarikan berlebih dari rectus femoris. Naik turun dari duduk ke berdiri sakit. Tapi kalau dia di atas gimana Pak? Itu sinovial line. Jadi sendi ini adalah sendi sinovial, dia punya kapsul sinovial air. Nah itu nyeri sinovial. Karena pressure. Bisa karena tekanan ini juga. Ini terlalu narik ini. Ini sakit, ini sakit. Gitu. Jadi sesimpel itu cara nilainya. Ini kasus paling banyak ditemukan. Ini juga sama pinggang tadi. Kakinya Safa bunyi Pak di sini Pak. Berarti itu Angle-nya Kak. Angle-nya Pak. Ya itu dia lemah aja. Lemah harus dikuatin. Cari cara main exercise. Udah. Semangat ya Tidur Pak. aja. Kamu pasti kuat. Aku Tidur aja. sendirian. Kursimu dipakai dia tuh. Sudah duduk saja. Jadi pengukurannya itu doang. Rekomendasikan cara penulisannya